Oke, kita akan memulai pembahasan latihan soal materi stoikiometri berikut ini. Nah, untuk berlatih atau membahas materi mengenai stoikiometri, kita tidak bisa lepas dari konsep mol. Jadi, harap melihat lagi video-video mengenai konsep mol. Atau nanti ini sebagian akan saya ulang juga, jadi mari kita simak ya. Oke, yang pertama ini soalnya gas klorin dapat diperoleh melalui reaksi berikut ini. Nah, ini reaksinya belum setara, jadi kita harus menyetarakan reaksi yang terjadi di sini. Seperti biasa, penyetaraan reaksi kita akan mulai dari menyetarakan jumlah atom logam. Nah, di sini logamnya adalah Na atau natrium. Kebetulan natriumnya sudah setara. Kemudian kita bisa lanjut menyetarakan jumlah atom klor. Jadi setara. Kemudian kita setarakan jumlah atom fluor. Nah, dengan demikian persamaan sekarang sudah setara. Nah, ini tips aja dari saya sih. Lebih gampang kalau kita akan mengerjakan soal-soal stoikiometri, kita tuliskan dulu data yang diketahui di bawah rumus molekul senyawanya. Seperti ini nih, katanya pada keadaan standar, untuk memperoleh 5,6 liter gas klorinnya 5,6 liter, saya tuliskan di bawah rumus molekul klorinnya. Nah, minimal diperlukan gas fluorin sebanyak berapa liter. Jadi kita ditanya berapa volume gas klorinnya. Nah, untuk menjembatani perhitungan, kita akan menggunakan konsep mol. Yang pertama, kita hitung dulu jumlah mol gas klorin. Nah, ini gasnya pada keadaan STP, ini keadaan standar. Pada saat itu, suhunya adalah 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Dan tekanan lambangnya P, 1 atmosfer. Nah, untuk gas yang kita anggap ideal, berlaku persamaan gas ideal. Jadi kalau kita akan hitung volumenya itu adalah nRT dibagi P. Nah, nilai RT per P-nya untuk gas-gas pada keadaan standar adalah 22,4. Jadi, kalau kita ringkas, persamaannya menjadi volume itu sebanding dengan jumlah mol dikali 22,4. Berarti 5,6 itu sebanding dengan jumlah mol dikali 22,4. Jadi kita dapat jumlah molnya adalah 5,6 dibagi 22,4. Nah, 1/4 mol. Dengan perbandingan mol, kita hitung berapa mol F2 yang diperlukan untuk menghasilkan Cl2. Nah, ternyata gas fluorinnya ini koefisiennya sebanding dengan koefisien klor. Jadi kalau klor yang terbentuk itu 0,25 mol, fluorinnya juga sama. 0,25 mol atau 1/4 mol. Nah, pada keadaan yang sama, berarti keadaannya sama-sama keadaan standar, kita akan hitung volumenya dengan persamaan yang sama juga seperti tadi. Gitu. Jadi jawabannya 5,6 liter. Nah, kenapa saya nggak langsung menggunakan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien? Karena di sini tidak semua wujudnya gasnya, jadi kita nggak bisa menggunakan hukum perbandingan gas. Jadi kita harus menggunakan jembatan konsep mol. Nomor berikutnya, ini ada persamaan juga, persamaan reaksi antara padatan besi dengan larutan tembaga 2 sulfat. Hasilnya adalah, ini kalau dihitung, muatan atau bilangan oksidasi besinya 3+ nih. Jadi ini adalah senyawa besi 3 sulfat dan padatan tembaga. Nah, kalau kita setarakan dulu, kita selalu mulai dulu dari logam yang kita setarakan, kemudian unsur non-logamnya, seperti itu. Nah, untuk tepat bereaksi dengan, saya tuliskan di sini datanya di bawah rumus molekul senyawanya, 25 ml larutan tembaga 2 sulfat 0,5 molar, diperlukan padatan besi sebanyak berapa miligram. Jadi kita ditanya berapa massa besinya. Seperti biasa kita gunakan konsep mol. Di sini ada data volume dan ada data konsentrasi dalam satuan molar. Jadi kita bisa gunakan persamaan molaritas.
Molaritas itu adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Satuannya ini boleh mol per liter atau sama aja kalau kita gunakan satuan milimol per mililiter. Nah, karena di sini volumenya dalam satuan mililiter nggak apa-apa, jadi kita hitung aja jumlah molnya. Kalau kita turunkan persamaan yang tadi ini, nanti kita dapat jumlah mol itu sebanding dengan molaritas dikali volume. Jadi 0,5 dikali 25. Jadi 12,5 karena tadi kita menggunakan volume dalam satuan mililiter, berarti jumlah molnya juga milimol. Nah, setelah itu baru kita bandingkan. Berdasarkan perbandingan koefisien berapa mol Fe-nya. Nah, perbandingan koefisien Fe dan CuSO4 itu 2:3 nih. Angkanya koefisiennya 2:3. Nah, itu sebanding dengan perbandingan mol Fe yang kita nggak tahu dan mol CuSO4 yang tadi sudah kita hitung 12,5 milimol. Jadi kita dapat jumlah mol dari Fe-nya. Ini berarti 25/3 milimol ya. Nah, kita sudah tahu molnya, kita juga sudah tahu massa atom relatif Fe-nya. Saya pindah hitungannya ke sini ya. Jadi kita akan menghitung massa Fe. Nah, jumlah mol itu sebanding juga dengan massa dibandingkan dengan massa atom relatif. Ini untuk Fe. Jadi 25/3 itu sebanding dengan massa Fe dengan ARFE. Nah, jadi kita dapat massa Fe-nya. Jadi 25 dikali 56/3. Satuannya miligram. Nah, ini kalau dihitung 25 kali 56 bagi 3. 25 kali 56 dibagi 3. 466 ya. Oke, nomor 3. Gas metana dapat dibentuk melalui proses Fischer-Tropsch menurut reaksi yang ada di situ. Jadi gas karbon monoksida direaksikan dengan gas hidrogen nanti akan menghasilkan gas karbon tetrahidrida dan uap air. Nah, karbon tetrahidrida ini nama lainnya adalah metana. Jadi itu adalah senyawa yang sama. Nah, jika direaksikan masing-masing 3 mol gas CO dan H2, jadi ini masing-masing 3 mol, maka volume maksimal gas CH4 yang dapat diperoleh diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas nitrogen, volumenya berapa? Nah, pertama kita setarakan dulu persamaan reaksinya. Setelah disetarakan, kita selalu mulai dulu dari unsur logam. Kebetulan di sini nggak ada logam, kemudian kita mulai dulu dari unsur karbon. Karbonnya kebetulan udah setara. Kemudian kita setarakan jumlah atom hidrogennya dan sekarang persamaan sudah setara. Nah, kalau kita lihat di sini, perbandingan koefisien CO dan H2 itu adalah 1:2. Sementara perbandingan jumlah molnya adalah 1:1 atau sama-sama 3 mol. Nah, kalau kalian menemukan keadaan seperti ini artinya ada salah satu reaktan yang akan tersisa dan kita akan mencari reaksi pembatasnya di sini. Nah, ingat kapan kita harus mengecek apakah ada reaksi pembatas dalam suatu reaksi? Kita lihat dulu perbandingan koefisiennya. Ini sekali lagi 1:2, CO dan H2 perbandingan molnya 1:1. Nah, kalau keadaannya seperti ini berarti kita harus cari mana yang habis. Nah, kita bisa aja langsung mengandaikan CO yang habis berarti CO-nya berkurang sejumlah 3 mol. Kalau gitu H2-nya berkurang sejumlah berapa? Nah, perbandingan jumlah mol yang bereaksinya itu 2/1 dikali 3 di sini. Atau 2 kali lipat. Nah, mungkin nggak? Kita kan nanti dapat angka 6 tuh di situ, 3 dikurangi 6 pasti negatif ya. Nah, kalau seperti itu berarti reaksi pembatasnya bukan CO tapi H2. Nah, kalau H2 berkurang 3 berarti CO berkurang hanya setengah kalinya kan. Soalnya koefisiennya 1:2 nih. Jumlah yang bereaksinya juga harus 1:2. Ini 1:2 gitu. Nah, CH4 yang terbentuknya berapa? Ini koefisiennya 1 juga, jadi dia sama dengan CO.
H2O juga sama, bertambah 1,5 mol. Jadi nanti di akhir reaksi ada sisa 1,5 mol gas CO. Gas CH4 yang dihasilkannya maksimal hanya 1,5 mol. Nah, sekarang gas ini dibandingkan dengan gas lain, gas nitrogen. Kalau ada dua gas dibandingkan pada suhu dan tekanan yang sama, berlaku hukum dasar ini ya. Nah, jadi kita tinggal hitung aja. Anggap aja keadaan satu itu adalah keadaan gas CH4-nya. CH4-nya 1,5 mol. Volumenya kita nggak tahu. Kita bandingkan dia terhadap gas N2 sebanyak 7 gram. MR-nya 28, berarti jumlah molnya 7/28. Volume N2 pada saat itu adalah 100 ml. Nah, dari sini nanti kita jadi dapat volume gas CH4 maksimal yang dapat dihasilkan adalah kan jadi dikali silang 1,5 kali 100, 150 dibagi 1/4 atau berarti dikali 4 ya. Nah, satuannya ngikutin aja satuan pembanding volume di gas yang satunya lagi. Oke, jawabannya bentar, 1,5 kali 100. Iya benar, harusnya jawabannya 600 ml. Nggak ada ya jawabannya. Sebentar saya cek dulu, takut ada salah perhitungan. Ini 7/28 itu kan 1/4. Oke, udah betul. Memang nggak ada jawabannya. Nomor 4. Di dalam LPG terkandung gas propana dengan rumus molekul C3H8, MR-nya 44. Reaksi pembakarannya adalah seperti itu. Nah, ini pembakaran sempurna ya, selalu membutuhkan oksigen, hasilnya karbon dioksida dan uap air. Kita setarakan dulu persamaannya. Mulai dari atom karbon dulu karena nggak ada logam di sini. Kemudian lanjutkan dengan menyetarakan jumlah atom hidrogen. Yang terakhir kita setarakan jumlah atom oksigennya. Ini oksigennya di kanan ada 10 nih. Nah, kemudian tuliskan seperti biasa data di bawah rumus molekul senyawanya. Nah, di sini kita dikasih tahu MrC3H8 44. Nah, kemudian dalam satu tabung itu katanya terdapat 12 kg LPG, seluruhnya dianggap merupakan gas propana. Oke, berarti masanya ini kita anggap total 12 kg. Yang ditanya adalah berapa massa gas karbon dioksida yang MR-nya 44 yang akan dihasilkan. Nah, di sini kita tidak perlu mengecek mana reaksi pembatas. Nggak perlu dicek apakah ada reaksi pembatas karena kita hanya diberitahu data untuk satu jenis reaktan aja. O2-nya kan nggak dikasih tahu. Nah, jadi kita langsung aja kita hitung jumlah mol C3H8-nya. Mol itu kan massa dibagi massa molekul relatif. Nah, kebetulan satuan massanya kilogram. Nggak masalah, berarti nanti kita akan mendapat satuan molnya dalam satuan kilomol. Jadi 12/44 kilomol. Nah, kalau begitu berapa jumlah mol CO2 yang dihasilkan? Kita langsung pakai perbandingan. Perbandingan koefisien C3H8 dan koefisien CO2 itu sama dengan perbandingan molnya. Molnya C3H8 12/44, molnya CO2 kita hitung. Nah, jadi mol CO2-nya 36/44 kilomol. Kalau mau kita hitung massanya, massa itu adalah mol dikali MR ya. Ini diturunkan dari persamaan ini. Jadi massa CO2-nya 36/44 kilomol dikali 44. Jadi 36 kilogram. Nomor 5. 100 gram pupuk diketahui mengandung urea. Jadi kalau digambarkan ini adalah pupuk yang jumlahnya 100 gram. Nah, ureanya itu jumlahnya lebih sedikit. Jadi ini ureanya. Urea adalah sebagian dari pupuknya.
Urea mengalami reaksi dengan asam klorida. Ada reaksinya di situ. Urea itu CONH2 dua kali ini direaksikan dengan asam klorida HCl dalam air, nanti akan menghasilkan amonium klorida dan gas karbon dioksida. Kita setarakan dulu persamaannya. Mulai dari atom N dulu ya, karena tidak ada logam. Kemudian atom Cl, atom klor, kemudian atom H, H-nya ini di kiri ada 4 tambah 2, 6 ya. Di kanan ada 8, berarti ada yang harus kita sesuaikan dulu. Oh, ini udah ada 2 H-nya di sini. Sorry, saya nggak lihat. 4 ditambah 2 tambah 2, berarti udah setara ya H-nya. Terakhir O-nya juga udah setara. Di kiri 2, di kanan 2. Di kiri ada O, 2, di kanan juga 2. Jadi koefisiennya 1, 2, 1, 2, 1. Jika diperlukan 750 ml asam klorida 1 molar untuk bereaksi dengan semua urea dalam pupuk tersebut, maka persentase urea dalam pupuknya berapa? Oke, kita hanya diberitahu data mengenai HCl. Nah, itu datanya ada volume dan ada molaritasnya. Jadi kita bisa menghitung molnya menggunakan persamaan ini. Kalau diturunkan berarti mol itu adalah molar dikali volume. Nah, kalau kita kalikan molar kali volumenya berarti kita akan memperoleh jumlah mol HCl-nya 750 milimol. Volumenya ingat dalam mililiter. Nah, berarti urea berapa mol nih di sini? Perbandingan koefisiennya 1:2. Jadi pasti jumlah mol ureanya itu hanya 1/2 dari jumlah mol HCl. Nah, jadi ureanya 375 milimol. Nah, kita bisa menghitung massa urea. Karena massa itu sebanding dengan jumlah mol dikali MR. Ini diperoleh dari rumus konsep mol yang ini. Nah, kita hitung massanya. Massanya berarti 375 dikali MR urea. MR-nya kebetulan 60. Kita hitung dulu 375 dikali 60, 22.500. Nah, karena satuannya milimol, tadi N-nya berarti massanya juga miligram. Kalau kita ditanya berapa persen ureanya, berarti kita tinggal bandingkan massa urea 22.500 mg itu berarti 22,5 gram ya. Dibagi massa total pupuk 100 gram dikali 100%. Jadi ternyata ureanya itu adalah 22,5% dari total massa pupuknya. Nomor 6. Di sini ada reaksi antara garam amonium sulfat dengan basa kalium hidroksida. Yang dihasilkan nanti produknya adalah kalium sulfat, gas amonia, dan uap air. Kita setarakan dulu persamaannya. Mulai dengan menyetarakan jumlah atom kalium dulu, logam. Kemudian ini boleh kita setarakan dulu jumlah atom sulfur atau nitrogen. Nitrogen di kiri 2 ya. Kanan saya kalikan 2. Sulfurnya kebetulan sudah setara, kemudian kita setarakan jumlah atom hidrogennya. Hidrogennya ada 8 nih di kiri, tambah 2, 10. Di kanan ini udah ada 6, nah kita tambahkan lagi di situ. 4 dari H2O, jadi 10. Oksigennya jumlahnya di kiri 6, di kanan juga sudah 6, jadi sudah setara. Jika direaksikan 100 ml NH4 2 kali SO4 0,2 molar, berarti kita tuliskan ini ada data volume amonium sulfat dan molaritas amonium sulfat. Dan 50 ml KOH 0,1 molar. Maka volume gas NH3 yang dihasilkan dalam keadaan RTP, room temperature pressure, adalah berapa mililiter. Nah, kita hitung dulu nih berapa mol amonium sulfat dan kalium hidroksidanya masing-masing. Karena keduanya diberitahu data jumlah volume dan molaritas, jadi kita bisa gunakan konsep molaritas. Mol itu molar dikali volume ya. Nah, jadi saya kalikan dulu nih volume dan molarnya. Jadi jumlah mol amonium sulfatnya 100 kali 0,2, 20 milimol. Jumlah mol KOH-nya 50 kali 0,1,
5 milimol. Nah, sekarang kita periksa dulu perbandingan koefisien amonium sulfat dan KOH, kalium hidroksida, itu adalah 1:2. Jumlah molnya adalah 20:5 atau 4:1. Tidak sama kan? Jadi kita harus mengecek di sini. Pasti ada reaksi pembatas. Jadi anggap aja keadaan mula-mula kita punya 20 milimol amonium sulfat dan 5 milimol KOH. Nah, mana yang habis? Kalau kita anggap ini habis, berarti KOH harus berkurang 40 dong ya, karena koefisiennya kan 2 kali lipat amonium sulfat. Nggak mungkin dong yang tersedianya hanya 5, tapi yang berkurangnya 40. Jadi kalau gitu reaksi pembatasnya adalah KOH. Nah, kalau KOH berkurang 5 milimol, amonium sulfat berkurang berapa? Karena koefisiennya hanya setengah kalinya, jadi jumlah yang berkurangnya juga hanya setengah kalinya. K2SO4 yang terbentuk berapa? Ini koefisiennya 1. Jadi pasti sebanding juga dengan amonium sulfat atau setengah kali lipatnya jumlah mol KOH yang bereaksi. Nah, NH3 koefisiennya 2, berarti dia sebanding dengan KOH. Jadi bertambah 5 milimol. H2O juga sama. Jadi nanti di akhir masih ada sisa amonium sulfat 17,5 milimol. K2SO4-nya 2,5 milimol, NH3-nya 5 milimol, airnya 5 milimol. Yang ditanyakan adalah volume gas amonia pada keadaan RTP. Pada keadaan RTP, ini masih ingat kan bahwa untuk gas ideal berlaku persamaan gas ideal, jadi volumenya itu tergantung dari nRT per P. Keadaan RTP itu keadaan saat tekanannya 1 atmosfer, suhunya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Jadi dengan demikian nilai RT per P-nya, R itu tetapan gas ideal selalu tetap nilainya, angkanya itu adalah 24. Ada juga kadang-kadang menuliskan perhitungannya jadi 24,4, nggak masalah. Di soal ini kebetulan saya pakainya yang 24. Kita tinggal menghitung berapa volume NH3-nya. Jadi 5 dikali 24. Jadi 120. Nah, satuannya mililiter karena satuan molnya juga dalam milimol. Jadi jawabannya B. Nomor 7. Jika larutan asam lemah berlebih direaksikan dengan basa kuat sebagai reaksi pembatas, jadi artinya asam lemahnya sisa, basa kuatnya habis, maka campuran yang dihasilkan akan bersifat asam. Syaratnya gitu, kalau asam lemahnya tersisa, nanti campuran kita bersifat asam. Nah, komposisi reaktan yang menghasilkan campuran bersifat asam adalah kita menggunakan reaksi 3 kali percobaan ini, CH3COH dengan KOH yang jumlahnya berbeda. Nah, yang mana yang akan bersifat asam? Tentu yang menghasilkan sisa CH3COH. Nah, kita berarti harus hitung dulu mana yang tersisa dari setiap komposisi yang dicoba di sini. Kebetulan persamaannya sudah setara, koefisiennya 1 semua ini. Nah, campuran yang pertama, CH3COH-nya 100 ml, 0,1 molar. Berarti jumlah molnya 0,1 kali 100 ya. Berarti 10 milimol. KOH-nya 0,1 molar, 25 ml. Berarti jumlah molnya adalah 0,1 kali 25. Jadi 2,5 milimol. Mula-mula produk belum ada ya. Nah, kita cari mana yang menjadi pembatas. Pembatasnya itu ada banyak cara sih mencari reaksi pembatas. Bisa kita coba langsung, ini anggap aja minus 10, berkurang seluruhnya. Kalau gitu juga KOH harus minus 10 ya. Nah, ini nggak mungkin. Modalnya aja cuma 2,5, terus masa bereaksi 10. Kalau kayak gitu kita balikin ya, pasti yang habisnya itu KOH. Kalau KOH habis, COH berkurangnya berapa? Sebanding, karena koefisiennya sama. CH3COK-nya berapa? Sebanding juga 2,5 milimol karena koefisiennya 1 semua di sini. Airnya juga demikian. Jadi di sini ada sisa 7,5 milimol asamnya ya. Nah, menurut data yang ada di soal katanya kalau asamnya berlebih, campurannya akan bersifat asam. Jadi komposisi pertama betul akan bersifat asam. Nah, kalau komposisi kedua gimana?
komposisi kedua, saya pindah ke sebelah sini dulu deh supaya muat. Ini juga sama persamaannya, sudah setara. CH3COOH-nya 50 ml, 0,1 molar, berarti 5 milimol. Kok bisa langsung dapat dari sini nih? Jumlah mol itu sebanding dengan molar dikali volume. KOH-nya 50 ml juga, 0,1 molar, jadi 5 milimol. Nah, kalau dilihat di sini, koefisien CH3COOH dan KOH 1:1, jumlah molnya juga 1:1. Nah, kalau seperti ini berarti ini adalah reaksi yang tepat bereaksi atau tidak menghasilkan sisa. Jadi seluruh reaktannya habis. Nah, kalau seluruh reaktan habis, dia tidak akan menghasilkan campuran yang asam. Karena menurut soal kan harus sisa asam, baru dia akan sifat akhirnya asam. Jadi yang kedua, dia tidak akan menghasilkan campuran asam. Nah, kalau yang ketiga gimana? Yang ketiga saya pakai lagi di sini aja ya. Ini saya ganti. Sekarang datanya kita gunakan data percobaan ketiga. Di percobaan ketiga, CH3COOH-nya itu 25 ml, 0,1 molar. Jadi jumlah molnya molar kali volume 2,5 milimol. Ini 25 ml, 0,1 molar. KOH-nya 75 ml, 0,1 molar. Jadi jumlah molar-molarnya 7,5 milimol. Kita coba dulu, mungkin CH3COOH nih yang habis. Kalau CH3COOH berkurang 2,5 milimol, KOH juga sama. CH3COOK juga sama, bertambahnya 2,5 milimol. Nah, di sini asamnya habis, basanya sisa. Nah, ini tidak memenuhi syarat campuran asam. Jadi, komposisi yang ketiga juga tidak akan menghasilkan campuran asam. Kenapa? Karena ini nih, menurut kalimat yang pertama tadi, jika asam lemah berlebih direaksikan dengan basa kuat sebagai reaksi pembatas, maka campuran akan bersifat asam. Kalau basa lemahnya tidak berlebih dan basa kuatnya bukan reaksi pembatas, jadi tidak akan dihasilkan larutan yang bersifat asam. Atau kalau asam lemah dan basa kuatnya sama-sama habis, ini juga tidak akan menghasilkan campuran asam. Jadi yang betul hanya satu saja. Nomor 8. Sebanyak 5,3 gram padatan natrium karbonat Na2CO3 yang MR-nya 106 dilarutkan dalam air hingga volumenya 1 liter. Dibayangkan dulu ini ada Na2CO3 yang tadi dilarutkan itu 5,3 gram zat terlarut, volumenya 1 liter. Nah, kemudian dari larutan yang terbentuk diambil 100 ml, jadi hanya diambil segelas kecil yang volumenya 100 ml. Kemudian direaksikan dengan 200 ml larutan kalsium hidroksida 0,01 molar. Kalsium hidroksida rumusnya CaOH 2 kali. Nah, persamaannya udah ada di sini nih. Na2CO3 direaksikan dengan kalsium hidroksida, hasilnya adalah endapan kalsium karbonat dan natrium hidroksida. Persamaannya kita setarakan dulu. Mulai dari menyetarakan logam Na karena dia adalah logam harus disetarakan di awal. Kemudian Ca-nya sudah setara, H-nya sudah setara, O-nya juga sudah setara. Nah, CaOH yang direaksikan tadi 200 ml 0,01 molar. Nah, natrium karbonatnya yang direaksikan itu berapa nih? Kita harus hitung dulu. Jadi pertama dalam gelas besar dia 5,3 gram, MR-nya 106 dilarutkan hingga 1 liter. Jadi kita hitung dulu jumlah molnya. Jumlah mol itu kan massa dibagi MR ya. Jadi jumlah molnya adalah 5,3 dibagi 106. Nah, jumlah mol Na2CO3-nya itu adalah, ini berarti 1/20 ya jawabannya, 0,05 mol.
Nah, dia dilarutkan hingga 1 liter, berarti molaritasnya adalah 0,05 mol dibagi 1 liter. Jadi konsentrasinya 0,05 mol per liter atau molar. Nah, waktu diambil menjadi 100 ml, konsentrasinya pasti sama. Kan kita kalau bikin sirup satu gelas besar, satu pitcher besar, terus begitu kita bagi-bagi jadi di gelas-gelas kecil, kan rasa manisnya sama. Itu artinya jumlah zat terlarutnya sama, konsentrasinya sama. Nah, nanti Na2CO3 yang digunakan dalam persamaan itu hanya 100 ml, konsentrasinya 0,05 molar. Wah, ini ada 2 senyawa dalam satu persamaan reaksi, dikasih tahu jumlahnya. Kita bisa menghitung molnya nih masing-masing. Mol itu ingat sebanding dengan molar dikali volume ya, diturunkan dari rumus ini. Jadi jumlah molnya Na2CO3 100 kali 0,05, 5 milimol. Jumlah molnya CaOH2 kali 200 kali 0,01, 2 milimol. Tidak sama ya dengan perbandingan koefisiennya. Koefisiennya 1:1. Sementara jumlah molnya adalah 5:2. Berarti kita harus mengecek, pasti ada reaksi pembatas di sini. Nah, mula-mula natrium karbonatnya 5 milimol, CaOH2 kalinya 2 milimol. Produk belum ada. Mana yang menjadi batas? Kalau ini jadi batas, berarti CaOH2 kali juga harus berkurang 5 dong. Ini nggak mungkin, modalnya aja cuma 2. Jadi ganti. Batasnya berarti pasti si CaOH2 kali. Kalau CaOH2 kali berkurang 2, tentu natrium karbonat juga harus berkurang 2 karena sebanding koefisiennya. CaCO3 ya harus bertambah 2 milimol. NaOH 4 milimol karena koefisiennya 2 kali lipat koefisien baik CaOH2 kali maupun Na2CO3. Jadi nanti di akhir masih ada sisa Na2CO3. CaOH2 kalinya habis, CaCO3-nya 2 milimol, NaOH-nya 4 milimol. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Massa endapan itu berarti produk yang solid yang akan dihasilkan setelah reaksi selesai adalah berapa miligram. Jadi kita ditanya berapa massa CaCO3. Di situ ada ArCa, C, dan O. Nah, ini jumlah molnya sudah tahu, MR-nya kita hitung dulu. MR CaCO3 berarti 40 tambah 12 tambah 3 kali 16 sesuai dengan AR-nya. Ini ada di soal data AR-nya. Kalau dihitung MR-nya itu adalah 100. Satuan MR kan gram per mol ya. Nah, jadi kita tinggal hitung massanya. Karena kita masukkan N-nya adalah milimol, jadi nanti massanya satuannya miligram. 200 miligram. Jadi jawabannya B. Nomor 9. Diketahui reaksi yang terjadi jika gas karbon dioksida direaksikan dengan larutan barium hidroksida. Persamaannya kebetulan belum setara, jadi kita akan setarakan dulu nanti. Hasilnya ada produk solid dan air. Setarakan dulu lah ya. BA-nya jumlahnya sudah sama, C-nya sudah sama, O-nya sudah sama juga, H-nya sudah sama. Oke, berarti koefisiennya satu semua. Jika pada suhu ruang direaksikan 1000 ml udara yang mengandung karbon dioksida, berarti ini anggap aja udara 1000 ml. Nah, CO2 itu adalah bagian dari udara, jadi CO2-nya tentu less than 1000 ml. Maka diketahui akan terbentuk 98,5 mg endapan. Berarti itu adalah endapan barium karbonat. MR-nya adalah 197. Kita ditanya kandungan gas CO2 dalam udara berapa persen. Nah, kita bisa menghitung jumlah molnya dulu BaCO3. Karena memang soal stoikiometri itu selalu diawali dengan menghitung jumlah mol dari zat yang memungkinkan untuk dihitung jumlah molnya. Nah, jadi kita hitung dulu aja jumlah mol BaCO3. Masanya 98,5, MR-nya 197. Mol itu perbandingan massa dengan MR. Jadi molnya
98,5 dibagi 197. Itu 1/2 ya. Nah, satuannya milimol karena masanya pun dalam satuan miligram. Nah, sekarang kita akan menghitung volume CO2 kan targetnya ya. Kandungan CO3 dalam udara. Jadi kita hitung dulu mol CO2-nya di sini. Karena koefisiennya sama-sama 1/1, jumlah molnya juga pasti sama. Nah, keadaan ini adalah pada suhu ruang, keadaan RTP. Jadi pada saat itu volume suatu gas itu sebanding dengan jumlah molnya dikali 24. Nah, ini diperoleh dari sekali lagi persamaan ini. Nah, nilai RT per P-nya untuk gas pada keadaan suhu ruang adalah 24. Atau kadang 24,4. Tapi kali ini saya pakai yang 24. Nah, jadi kita dapat ternyata CO2-nya itu 12 ml. Dari udara yang banyaknya 1000 ml. Nah, jadi berapa persen? Persen CO2-nya berarti volume CO2 dibagi volume total udara kali 100%. Nah, ini kalau dihitung jadi 1,2% dari total volume udara. Oke, nomor 10. Ini ada campuran padatan CaOH 2 kali dan CaO. Dilarutkan hingga tepat bereaksi dengan larutan asam klorida. Reaksi yang terjadinya ada di situ ya. Nah, ini saya usahakan muat di sini ya. Persamaannya harus kita setarakan dulu. Ada 2 persamaan nih. Oh, udah setara kebetulan. Ada 2 reaksi. Reaksi antara CaOH 2 kali dengan HCl dan CaO dengan HCl. Kebetulan produknya sama nih ya, CaCl2 dan H2O. Nah, kita diberitahu campuran padatannya itu adalah 13 gram. Itu terdiri dari CaO dan CaOH 2 kali. Nah, jadi berapa massa masing-masingnya kita kan nggak tahu. Kita misalkan aja. Oh CaOH 2 kalinya X gram. Berarti CaO-nya sisanya ya 13 min X gram. Dilarutkan hingga tepat bereaksi dengan larutan asam klorida 1 molar. Jadi ini asam klorida dua-duanya 1 molar. Volume asam klorida yang diperlukan adalah 0,4 liter. Jadi untuk bereaksi dengan seluruh padatan ini HCl yang diperlukan adalah 1 molar 0,4 liter volumenya. Pertanyaannya, berapa massa padatan CaOH 2 kali dalam campuran? Jadi kita diminta menghitung nilai X di sini. Oke, ini ada molaritas, ada volume, berarti kita bisa hitung dulu mol total HCl yang terlibat. Mol itu berarti kalau diturunkan dari persamaan ini, dari cara untuk menghitung molaritas, mol itu berarti molar dikali volumenya ya. Jadi 1 dikali 0,4 totalnya berarti 0,4 mol. Nah, 0,4 mol itu adalah HCl dari reaksi pertama dan yang kedua. Nah, sekarang kita bisa menghitung dulu berapa jumlah mol CaOH 2 kali dan jumlah mol CaO. Caranya tinggal bagi aja massa dibagi MR-nya. Nah, ini MR CaOH 2 kali 74, MR CaO-nya 56. Nah, satuan AR kan sebenarnya gram per mol ya. Cuma memang jarang kita tulis sih. Oke, dari sini kita hitung berapa jumlah mol HCl yang diperlukan dalam tiap reaksi. Ini koefisien HCl 2 kali lipat koefisien CaOH 2 kali ya. Berarti jumlah mol HCl-nya juga 2 kali lipat. Jadi saya kali 2 aja nih. 2X dibagi 74 mol. Kalau di reaksi yang kedua jumlah mol HCl-nya juga 2 kali lipat jumlah mol CaO ya. Jadi 2 dikali 13 min X per 56. Nah, setelah sampai sini berarti kita dapat jumlah mol HCl dari kedua reaksi dalam variabel X. Dan kita udah tahu jumlah mol aslinya HCl itu 0,4 mol.
Jadi tinggal kita jumlahkan aja. 2x per 74 ditambah 2 kali 13 min x per 56 itu harus sama dengan 0,4. Nah, tinggal kita selesaikan persamaan ini. Ini sederhanakan dulu aja ya, supaya angkanya nggak terlalu besar. Ini jadi 13 min x per 28. Oke, kita samakan penyebut nih. Samakan penyebutnya jadi 37 kali 28 aja. 37 kali 28 itu 1036. Ini jadi 28x ditambah 37 kali 13 itu adalah 481 kurangi 37x. Ini sama dengan 0,4. Nah, jadi 37 kurangi 28 berarti kita dapat negatif ya x-nya. Min 28 kurangi 37 berapa sih? 9. Min 9x ditambah 481 itu sama dengan 0,4 kali 1036. 414,4. 414,4 dikurangi 481 jadi min 66,6. Jadi kita dapat nilai x-nya 66,6 dibagi min 9. 7,4 nilai x-nya. Nah, jadi x itu adalah massa CaOH 2 kali di sini tadi kita misalkan x. Seandainya ditanya berapa massa CaO-nya ya berarti 13 min x aja. 13 min 17,4. Oke, selesai.